Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 4 SD yang Bapak cintai, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dibuka buku LKS-nya. Dibuka halaman 12 ya adik-adik. Halaman 12. Apa temanya hari ini? Temanya adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang beriman disebut dengan mukmin. Sedangkan orang yang beragama Islam disebut dengan muslim. Artinya mukmin, orang mukmin artinya orang yang beriman. Orang muslim artinya orang yang memeluk agama Islam. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan mempercayai dan meyakini keberadaan dan kekuasaan Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, adapun ciri-ciri orang yang beriman, yang pertama adalah takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala amalan dan perbuatan yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman antara lain adalah yang pertama adalah melaksanakan salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat mukmin, umat Islam dengan perintah wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian akan salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Perintah yang kedua bagi orang mukmin dan orang muslim adalah perintah berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian perintah Allah yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat sebagaimana ayat yang tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dirikan orang engkau salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian ciri yang kedua adalah yakin dan tawakal. Orang yang beriman adalah orang yang yakin dan tawakal. Setiap mukmin harus yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala beserta ciptaan dan segala kekuasaannya, serta bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 58, "Wa tawakkal 'alal 'hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi 'ibadihi khabira." Yang artinya, dan bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Allah, Dia yang mengetahui dosa-dosa hambanya. Kemudian ciri-ciri yang beriman yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah adalah ciri orang mukmin, yang berarti tetap dan teguh pada pendirian, tidak mudah terpengaruh dan berubah pendiriannya meski banyak godaan dan bujukan, rayuan dan lain sebagainya, yaitu teguh pendirian dalam tauhid, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap beramal soleh atau kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka
dan mereka tidak pula bersedih hati. Sikap istiqomah seharusnya tertancap dalam hati kita, tertancap dalam perbuatan kita, karena keistiqomah dalam ibadah itu hukumnya wajib. Jadi kalimat istiqomah ini adalah berkesinambungan, kontinu, yang disandarkan pada kebaikan. Jadi kalau ketika untuk keburukan tidak bisa tuh dinisbatkan untuk keburukan. Istiqomah tidak bisa dinisbatkan untuk keburukan. Contoh, ini orang istiqomah banget mencuri. Nah, kalau mencuri nggak boleh disandarkan untuk kalimat istiqomah. Namun untuk ibadah sunnah, istiqomah sholat duha, istiqomah sholat tahajud, itu bagus. Tapi kalau dalam kewajiban, kita ngaku sama orang, alhamdulillah sholat 5 waktu saya mah udah istiqomah. Kalau sholat 5 waktu adalah kewajiban, maka kewajiban memang wajib istiqomah. Jadi tidak ada yang dibanggakan dalam kewajiban, karena kewajiban yang Allah berikan kepada kita wajib ditunaikan. Jadi istiqomah disandarkan untuk perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara sunnah. Kemudian ciri orang yang beriman yang keempat adalah berbuat kebaikan. Hadis baginda Nabi SAW dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ulama dari negeri kita tercinta, yaitu dari Banten, Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Apa beliau? Dalam kitab Nasaihul Ibad diteraskan maksudnya khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 2 hal yang tidak ada satu pun melebihi keunggulannya. 2 perkara yang tidak ada sedikit pun yang paling afdol daripada keduanya. Apa? Al-imanu billah, orang yang beriman kepada Allah. Wa naf'u lil muslimin, dan orang yang bermanfaat kepada seluruh banyak orang muslim. Baik anak-anakku sekalian kelas 4 yang Bapak cintai, seorang mukmin hendaknya selalu dapat berbuat kebajikan dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi yang paling berharga adalah iman kepada Allah dan orang yang banyak memberikan manfaat kepada sesama muslim. Konteks kalimatnya apa? Tebarkan kebaikan kepada seluruh muslim, kebaikan yang dibenarkan oleh syariat Islam, bukan kebaikan yang menurut hawa nafsu kita. Artinya kita selalu memberikan untuk dapat memberi bantuan, membantu meringankan beban orang lain, seperti rajin bersedekah untuk kemaslahatan dan kepentingan umat, membantu memberikan makan orang miskin, ataupun membantu teman yang sedang kesulitan. Adapun bantuan yang dapat dilakukan atau diberikan, jangan merasa sungkan ataupun malas untuk melakukannya, karena setiap kebaikan pasti akan mendapatkan pahala dan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan cermin orang yang beriman. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahsanun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah orang yang lebih bermanfaat kepada sebanyak manusia. Para anak-anakku sekalian kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita yang kaya bantu kepada yang miskin, yang kuat bantu kepada yang lemah, yang cerdas ajarkan, berikan pemahaman kepada yang kurang cerdas. Baik, untuk yang tema selanjutnya adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan mengenal dan mengetahui akan sifat-sifat ataupun nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mempunyai sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang sudah pasti pada zat Allah. Ada pula sifat yang mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat wajib bagi Allah diantaranya yaitu sifat wujud, yang berarti ada. Sebagai sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala beserta sang pencipta alam semesta, isinya termasuk manusia, sudah pasti ada. Adanya langit dan bumi karena diciptakan
dan yang menciptakannya adalah Allah, maka mustahil Allah tidak ada. Jadi wujud Allah wajib ada, mustahil Allah tidak ada. Selain itu Allah bersifat hayyun. Apa itu hayyun? Maha hidup. Allah memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya, baik itu malaikat, jin, manusia, binatang, dan tumbuhan. Ya, baik. Jadi anak-anak saya kelas 4 yang Bapak cintai, sifat wajib bagi Allah semuanya yang perlu kita tahu adalah 20. Ya, adalah 20. Yang sering kita dengar, mungkin sering kita pelajari di pengajian di kampung masing-masing, bahwa sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang seperti apa? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil awadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyan sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Baik, anak-anak sekalian kelas 4 SD yang Bapak cintai. Jadi beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang amat sangat berharga, karena sungguhnya iman adalah rezeki yang lebih mulia, yang lebih agung daripada dunia serta isinya. Lanjut kepada yang kelima adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin wajib percaya dengan sepenuh hati terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Dengan beriman kepada Allah, maka dalam menjalani kehidupan setiap mukmin harus taat dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa manusia hanya seorang hamba dan makhluk ciptaan Allah. Jadi iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, di mana rukun iman yang wajib kita hafal adalah ada 6. Apa yang pertama? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka manusia harus menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah, maka seorang mukmin akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Adapun hikmah iman kepada Allah sebagai berikut. Yang pertama, hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya mana? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13. Kemudian melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi kemudahan dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, memiliki sikap dan jiwa sosial. Kemudian selalu melakukan amalan-amalan soleh. Itulah hikmah daripada beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Al-Maidah ayat 9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Selalu yang kelima adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita semua tergolong daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang mukmin, yang kuat imannya, yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan diri kita sebagai mukmin yang sejati, mukmin yang merasa terawasi oleh zat Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa Allah hadir bersama kita, maka kita tidak akan berani untuk berucap dusta,
untuk melakukan keburukan, untuk bertingkah laku yang tidak sopan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi segala gerak-gerik kita, tingkah laku kita, selalu mengawasi derap langkah hidup kita. Para anak-anakku sekalian, kelas 5 yang Bapak cintai, di sini ada kolom tugas mandiri. Sebutkan rukun-rukun iman. Situ ada 6, maka tolong diisi rukun-rukun iman. Kemudian kalian buka halaman 16. 16 silakan kalian sama-sama silakan kalian kerjakan halaman 16 sampai dengan 17 ya. Dikerjakan halaman 16 sampai dengan halaman 17. Baik. Romawi 1 sampai dengan 10 pilihan ganda. Romawi 2 esai 1 sampai dengan 10. Romawi 3 1 sampai dengan 10. Kemudian remedial 1 sampai dengan 6. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, demikian pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kefahaman ilmu, diberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Maka jaga iman dalam hati kita, jaga derap langkah kita, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua terjauh daripada perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Baik anak-anak soleh kelas 5 yang Bapak cintai, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai mukmin yang sejati, jadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan taat kepada perintah Allah, dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Demikian dari Bapak. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.